Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku siswa kelas 7 MTS atau SMP dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak doakan semoga kalian selalu dalam kondisi sehat, kuat, dan siap untuk belajar dimanapun kalian berada. Seperti biasa anak-anakku, sebelum kalian menyaksikan tayangan ini berlanjut, bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe. Dan bagi yang sudah Bapak ucapkan terima kasih, jangan lupa juga untuk klik tombol like agar kalian bisa mendukung channel Bapak ini. Pada pertemuan yang lalu, kita telah mempelajari materi aritmatika sosial bagian 3. Bapak selalu berharap mudah-mudahan kalian setelah mempelajari materi tersebut, kalian dapat menerapkannya dalam kehidupan kalian, terutama yang berkaitan dengan konsep aritmatika. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari bab baru anak-anak, yaitu garis dan sudut. Bapak bagi menjadi dua bagian. Nah, di video kali ini kita khusus akan mempelajari masalah garis di bagian satunya. Apakah kalian sudah siap? Jangan lupa sediakan alat tulis dan snack secukupnya jika ada. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, kalian dapat menentukan hubungan titik, garis, dan bidang. Kemudian yang kedua, kalian dapat menentukan kedudukan dua garis. Yang ketiga, kalian dapat membagi garis menjadi beberapa bagian atau menjadi beberapa ruas sama panjang. Nah, anak-anakku, kita coba tengok dulu. Apa sih kegunaan garis dalam kehidupan nyata? Coba kalian lihat beberapa gambar berikut ini. Ya, yang pertama kita bisa melihat garis di dalam masjid atau di musola. Nah, garis tersebut sangat bermanfaat sekali agar menjamin sholat kita khusyuk, karena khusyuk merupakan salah satu kesempurnaan sholat. Garis dapat digunakan untuk membuat batas soft ya, agar terlihat jelas. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, kita harus bisa menerapkan jaga jarak. Nah, dengan adanya garis, maka manusia dapat membuat batas jarak dengan lebih nyata dan lebih mudah lagi. Kemudian kita coba tengok lagi manfaat yang lain. Nah, pernah kalian lihat tukang sedang memasang garis sebelum membangun rumah atau bangunan? Ya, garis itu namanya bow plank ya. Jadi garis itu memastikan pondasi yang terbuat nanti itu tepat siku-sikunya. Jadi bisa dengan mudah ditempatkan atau dipasang dinding dari bangunan tersebut. Kemudian kita bisa melihat lagi di jalan anak-anak. Ini kita melihat ada marga di sana yang berupa garis, banyak garis-garis, ada yang putus-putus, ada yang lurus. Nah, tentunya itu ada artinya. Garis lurus tanpa putus-putus artinya kita dilarang melewati batas marga tersebut. Nah, sementara kalau garisnya putus-putus, nah berarti kita boleh melewati atau mendahului kendaraan di area tersebut. Jadi manfaatnya sangat banyak sekali garis dalam kehidupan kita. Jadi sangat membantu manusia untuk bisa hidup lebih teratur dan lebih tertib. Nah, itu sebagian kecil manfaat dari garis di dunia nyata. Saya yakin masih banyak sekali anak-anak. Silakan kalian cari sendiri, silakan kalian himpun jadi sebuah karya tulis, itu sangat bagus sekali. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran mengenai garis. Yang pertama, tentang representasi titik, garis, dan bidang atau perwujudan dari titik, garis, dan bidang. Yang pertama, titik. Bagaimana sih wujud titik itu? Nah, titik seperti ini ya. Pak, itu lingkaran. Ya, gambarnya memang seperti lingkaran. Tapi kalau kita gali lebih dalam lagi, ternyata titik itu hanya dapat ditentukan letaknya. Tetapi untuk dimensi ukurannya, nah ini tidak diberikan. Kalau diberikan nanti orang akan susah membuat titik, harus berukuran berapa diameternya. Maka pokoknya walaupun hanya titik kecil itu sudah disebut sebagai sebuah titik ya. Berikutnya perwujudan garis. Nah, sebetulnya garis kalau digambarkan itu berupa seperti ini anak-anak ya. Ada sebuah garis yang di bagian kanan dan kirinya ini diberikan tanda anak panah, artinya panjangnya tak terhingga dari kanan sampai kiri. Nah, untuk menyimpulkan tak terhingga itu menggunakan tanda panah di kanan dan kirinya. Nah, garis itu sebetulnya merupakan gabungan dari titik yang saling berjejer.
yang saling berhubungan satu sama lain. Bisa bentuk garis lurus ataupun garis lengkung. Nah, di kesempatan kali ini kita bahas di garis lurusnya. Berikutnya, nah panjangnya tak terbatas kalau garis itu. Secara konsep panjangnya tidak terbatas. Berikutnya bidang. Nah, bentuknya seperti apa bidang itu? Ini Bapak gambarkan. Ini sebagai sebuah bangun. Nah, Bapak contohkan di ini sebagai bangun segi 4 ya. Tidak selamanya segi 4, segitiga bisa, segi 5 juga bisa. Ini hanya perwujudan saja. Bidang itu sebetulnya merupakan gabungan dari garis, lebih tepat minimal 3 garis ya. Kalau 2 garis belum bisa membentuk bidang. Kalau 3 garis bisa, nanti bentuknya sebuah segitiga ya. Oke. Berikutnya, nah bidang ini memiliki dimensi panjang dan lebar yang tak terbatas juga, jadi sangat luas sekali. Ini Bapak gambarkan untuk mempermudah dengan bentuk bangun segi 4 saja. Oke, bisa dipahami anak-anak informasi ini? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan mencari tahu apa sih hubungan titik dan garis. Oke, yang pertama, titik itu terletak pada garis apabila titik tersebut ada pada garis. Ya, titik terletak pada garis apabila titik tersebut ada pada garis. Nah, gambarnya seperti ini. Ini ada sebuah garis. Nah, titiknya berada pada garis tersebut atau menempel. Itu yang pertama. Yang kedua, titik terletak di luar garis apabila titik tersebut tidak menjadi bagian dari garis. Nah, bagaimana gambarnya? Gambarnya seperti ini. Ini sebuah garis. Nah, titiknya berada di mana? Titiknya berada tidak pada garis tersebut. Bisa di bawah, bisa di atas, depan, samping, dan seterusnya. Bisa dipahami ya anak-anak? Kita teruskan sekarang hubungan titik dan bidang. Yang pertama, titik terletak pada bidang apabila titik tersebut ada pada bidang. Gambarnya seperti ini sebuah bidang. Nah, titiknya itu berada pada bidang atau menempel pada bidang. Kemudian hubungan yang lainnya, titik terletak di luar bidang apabila titik tersebut tidak menjadi bagian dari bidang. Ini gambar bidangnya. Nah, titiknya berada di luar, tidak menempel. Bisa dipahami ya anak-anak? Kita lanjutkan sekarang hubungan garis dan bidang. Yang pertama, garis terletak pada bidang. Gambarnya seperti ini. Nah, ini bidangnya, kemudian garisnya berada di atas bidang, ya, menempel pada bidang. Dan yang kedua, garis tidak pada bidang. Gambarnya seperti apa? Ini ada bidangnya, kemudian garisnya berada di luar bidang, artinya tidak menempel di bidang tersebut, melayang di atasnya atau di bawahnya. Berikutnya, garis menembus atau memotong bidang. Nah, gambarnya seperti ini bidangnya. Nah, garisnya dia akan menembus, sesuai namanya, menembus atau memotong. Memotong di satu titik atau titik bidangnya. Oke, bisa dipahami anak-anak ya? Oke, kita teruskan berikutnya beberapa istilah pada titik. Titik segaris, apa sih maksudnya? Artinya dua titik atau lebih yang terletak pada garis yang sama. Nah, ini istilah lain ada yang mengatakan juga dengan kolinier. Berikutnya, titik-titik sebidang. Maksudnya atau artinya adalah dua titik atau lebih yang terletak pada bidang yang sama. Ini bidangnya, titiknya seperti ini. Nah, ada yang mengatakan titik-titik sebidang ini sebagai titik-titik yang koplanar, artinya terletak pada bidang yang sama. Berikutnya ada istilah garis AB. Garis AB itu garis AB itu sendiri. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini, ya, ini sebuah garis tak terhingga. Kemudian kita berikan simbol namanya AB di ujung-ujung garis tersebut. Berikutnya ada yang namanya segmen garis atau ruas garis AB. Nah, kalau ini panjangnya bisa dibatasi, tidak seperti garis AB tadi. Nah, seperti ini, dia tidak ada panah-panah di ujung-ujungnya. Kemudian kita beri nama di kedua ujungnya A dan B. Berikutnya sinar garis AB. Nah, sinar garis AB ini
itu salah satu ujungnya itu panjangnya tak terhingga, bisa di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Nah, ini contohnya dia tak terhingga di sebelah kanan ya. Jadi hanya ini mentok di sini, tidak melebar ke samping kiri lagi, sementara B-nya ini memanjang sampai tak terhingga. Ini namanya sinar garis api. Nah, mudah-mudahan dengan beberapa istilah ini kalian tidak bingung nanti ketika menjumpai beberapa istilah ini di sumber bacaan atau referensi yang lainnya. Terus ya anak-anak, kita lanjutkan sekarang kedudukan dua garis. Apa saja sih kedudukannya? Yang pertama, sejajar. Dua garis dikatakan sejajar ya, seperti ini gambarnya. Ini ada garis AB, ini sinar garis berarti ya. Sinar garis AB dan sinar garis JD. Kita bisa juga menyebutkan dengan garis BA ya. Garis BA sejajar dengan garis DJ. Nah, dua garis sejajar ini itu memiliki syarat. Syaratnya apa? Kalau kita perpanjang, dua garis tersebut tidak akan pernah berpotongan. Nah, contohnya dalam kehidupan nyata adalah rel kereta api. Dua rel itu selalu sejajar, walaupun melengkung ya, sejajar. Nah, secara matematika itu dikatakan sejajar karena ketika diperpanjang terus, kedua rel itu tidak akan pernah bertemu atau berpotongan. Itulah gambaran dari dua garis yang sejajar. Berikutnya berpotongan. Nah, sesuai namanya, kedua garis dikatakan berpotongan jika garis tersebut kita perpanjang atau tidak, mereka akan bertemu di satu titik. Nah, contohnya ini, garis BA atau sinar AB kita sebut saja dengan garis, gak apa-apa ya. Garis BA itu berpotongan dengan garis CD di satu tempat ini, di tengah-tengah sini. Nah, satu tempat. Itulah maksud dari perpotongan. Berikutnya berimpit. Nah, berimpit ini artinya beberapa garis itu saling menempel ya. Titik potongnya banyak sekali. Titik potongnya lebih dari satu. Nah, kalau kita gambarkan ya mungkin hanya terlihat satu garis, tapi sebetulnya itu ada lebih dari satu garis. Contohnya ini, garis BA itu berimpit dengan garis DC. Jadi DC berimpit atau apa namanya ya? Menempel persis dengan garis BA. Itulah arti dari berimpit. Berikutnya bersilangan. Nah, bersilangan ini artinya dua garis yang tidak sejajar, tidak berpotongan, tidak pula berimpit. Itulah bersilangan. Nah, untuk membayangkannya, Bapak perlihatkan di kerangka saja ya, kerangka dari bangun ruang. Nah, contohnya ini dibangun prisma segi 4. Kita lihat garis-garis yang bersilangan mana saja ini. AB dengan CG. Nah, ini AB dengan CG ya. Dia tidak sejajar, tidak berpotongan, dan tidak pula berimpit. Kemudian AB dengan DH juga ya, AB dengan DH, dengan FG juga, dengan EH juga. Kemudian BC dengan DH, AE, EF, dan GH. Ini GH maksudnya ya, salah ketik ini. Kemudian CD dengan AE, dengan BF, dengan EH, dan dengan FG. Kemudian AD dengan BF, dengan CG, dengan EF, dan dengan GH. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita teruskan anak-anak. Sekarang kita coba membagi garis menjadi N bagian sama panjang. Bapak ilustrasikan dengan segmen garis atau ros garis AB. Nah, garis AB ini akan Bapak potong menjadi 4 bagian ya. Contohnya di sini dengan 4 bagian sama panjang. Nah, alat yang bisa kalian gunakan bisa dengan penggaris saja atau dengan penggaris dan jangka. Ya, Bapak contohkan di sini dengan penggaris saja. Nah, caranya kita ambil penggaris ya. Kemudian bagian 0 cm garis kita hubungkan ke salah satu ujung garis. Bapak himpitkan dengan ujung garis A di sini ya. Kemudian ujung penggaris yang lainnya dibuat membentuk sudut dengan ruas garis AB ya. Ya, buka segini bolehlah, atau mungkin buka lebih lagi juga boleh. Kalau sudah, kita buat garis bantu yang melalui A. Oke.
Panjangnya ini terserah ya, tidak harus 30, tidak harus 20, pokoknya diperkirakan dengan kebutuhan kita. Nah, karena ini kita mau bagi menjadi 4 bagian, maka kita gunakan skala yang ada di penggaris tersebut. Bisa skalanya 1 satuan, 2 satuan, 3 satuan, atau 4 satuan, sesuai kebutuhan kita. Cuman kalau skalanya kecil, 1 satuan, itu nanti garisnya terlalu berimpit sehingga di mata terlihat kurang bagus. Nah, di sini Bapak akan mengambil skalanya 4 saja ya. Jadi artinya satu ruas garis dibutuhkan 4 cm. Kalian boleh mengambil sesuai kebutuhan. Bagi Bapak 4 itu sudah cukup, tidak terlalu sempit, tidak terlalu lebar ya. Maka angka yang Bapak ambil adalah 4 ya. Kita buat titik di garis bantu tersebut 4, kemudian 8 ya, kemudian 12 dan 16. Oke, garisnya kita singkirkan dulu. Sekarang sudah terbentuk 4 ruas garis di garis bantu. Selanjutnya di ujung garis satunya di B akan Bapak hubungkan dengan titik terakhir pada garis bantu dengan penggaris tentunya. Oke, kita ambil penggaris, kita buat garis. Nah, ini kita sanggah dulu anak-anak ya. Buat putus satu penggaris lagi, dimepetkan dengan atau dihimpitkan dengan ujung penggaris yang kita gunakan untuk membuat penggaris. Nanti untuk pergeserannya biar tidak merubah arah garis, artinya biar tetap sejajar nanti garis yang dibentuk ya. Kita buat garis dulu. Nah, ini garisnya. Kemudian buat goresan di garis utama. Nah, seperti ini. Kita geser lagi penggarisnya ke titik yang di atasnya atau titik yang lain. Nah, ini tetap nempel ya anak-anak ya, biar tetap sejajar. Kita buat garis lagi, kemudian buat goresan di garis utama. Kalau udah, kita geser lagi penggarisnya. Nah, yang bagian bawah tetap berimpit ya. Buat garis lagi, kemudian di atas kita buat goresan di garis utama, dan penggarisnya digeser sekali lagi. Oke, tetap nempel. Kita buat garis, kemudian buat goresan di atasnya. Oke, penggarisnya kita singkirkan dulu. Nah, sekarang di garis utama sudah terbagi menjadi 4 bagian sama panjang. 1, 2, 3, 4. Oke ya, garis terbagi menjadi 4 bagian sama panjang. Nah, antara garis utama dan garis bantu ini ada segmen-segmen garis. Nah, segmen-segmen garis ini kalau kita bandingkan itu merupakan perbandingan yang senilai. Jadi perbandingan ruas garis yang terbentuk pada garis utama dan garis bantu merupakan perbandingan yang senilai. Nanti kita coba manfaatkan kegunaannya apa di soal nanti. Oke, kita lanjutkan anak-anak ya. Nah, perbandingan ruas garis ini kelanjutan dari yang tadi ya. Langsung saja ke soal ya anak-anak ya. Tentukan nilai A pada gambar di bawah ini. Nah, ini ada garis AB yang dibagi menjadi 2 bagian sama panjang ya. Kita diketahui panjangnya A sampai P itu 6 cm, P sampai B 9,6 cm, kemudian A sampai Q 5 cm, Q sampai M A cm. Nah, kita diminta menghitung A-nya berapa. Oke, kita bahas. Nah, karena perbandingan ruas garis pada garis utama dan garis bantu ini perbandingan senilai, maka kita bisa membuat perbandingan sebagai berikut. Yang ditanyakan A ya, A itu merupakan panjang QM, maka A itu merupakan panjang dari MQ, maka MQ per QA ya, karena berada di garis bantu ini, MQ per QA sama dengan BP ya, BP ini berhadapan dengan MQ ya, BP per PA. Kita masukkan angkanya, MQ diganti A, kemudian QA-nya diganti 5, BP-nya diganti 9,6 dan PA-nya diganti 6. Nah, sampai sini dikalikan silang, A kali 6 sama dengan 9,6 dikali 5. Kemudian A sama dengan 6-nya dipindah ruas ya, menjadi 9,6 kali 5 dibagi 6. 9,6 dibagi 6 itu hasilnya 1,6, 1,6 dikali 5 hasilnya 8. Jadi A sama dengan 8 cm. Demikian anak-anakku untuk video pembelajaran pada pertemuan kali ini.
Selanjutnya untuk melatih kemampuan kalian, silakan setelah melihat tayangan ini kalian akses latihan soal yang sudah Bapak siapkan di Google Classroom. Bisa juga kalian cek di link deskripsi video ini. Oke anak-anakku, selamat mencoba, mudah-mudahan kalian bisa dan diberikan kesuksesan. Sampai bertemu di video selanjutnya dengan materi yang lebih menantang dan menarik lagi. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.